Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang sistem operasi buatan Microsoft yang terbaru, yaitu Microsoft Windows 11. Di sini saya sudah menginstal Windows 11 ya, melalui dengan cara clean install, tidak melalui update. Nah, apa saja yang baru dalam Windows 11 ini? Yang terbaru yang bisa juga dijadikan sebagai kelebihan Windows 11 ini adalah pada UI-nya, user interface-nya ya. Tampilannya lebih simple dan elegan daripada Windows 10. Kemudian pada Windows 11 posisi start button berada pada posisi di tengah, di center ini ya. Dan untuk melihat all apps-nya, di sini ada button yang ada di posisi samping kanan atas. Kemudian pada klik kanan ya di desktop muncul beberapa option pilihan. Terus di sini juga ada fitur baru dengan show more. Nah, ketika kita memilih show more, di sini ada option yang lama ya, yang mungkin kalau di Windows 10. Kemudian pada UI-nya sendiri bisa dilihat di sini lebih rounded ya, atau lebih membulat ketimbang Windows 10 yang masih sudutnya itu tajam mengotak. Kemudian di sini ada kalender. Nah, untuk kalendernya sendiri lebih simple ya. Jadi di sini terlihat sangat elegan dibandingkan dengan Windows 10. Dan untuk action centernya sendiri menurut saya ini lebih mirip ke UI Android ya. Dan ini jelas sangat simple sekali ya. Kemudian yang baru juga ada di settingnya. Nah, bisa teman-teman lihat. Tentunya dengan tampilan setting yang terbaru ini menurut saya lebih simple ya, lebih mudah. Dan untuk mixing warna temanya itu menurut saya nyaman sekali pada mata, tidak seperti pada Windows 10. Kemudian yang terbaru juga pada file explorer-nya. Nah, bisa teman-teman lihat pada icon foldernya itu lebih kekinian ya. Pokoknya lebih fresh gitu. Kemudian yang terbaru juga ada fitur snap layout. Nah, dimana fitur snap ini telah digabung dengan saya lupa lagi. Pokoknya untuk snap layout atau untuk screenshot ya, screenshot layar di Windows 11 ini menurut saya lebih mudah digunakan. Kemudian ada fitur auto HDR. Nah, fitur auto HDR ini yang mana sangat bagus untuk gamer yang memiliki monitor dengan fitur HDR bawaan. HDR ini, nah ini dia. Nah. Kemudian ada yang namanya fitur direct storage ya di Windows 11 ini. Fitur direct storage itu teknologi yang diadopsi dari konsol Xbox Series X, yang mana fitur direct storage ini berguna untuk memaksimalkan kecepatan dari SSD NVMe ya, untuk mempercepat loading game dan juga meningkatkan frame rate atau FPS dalam game. Yang tentunya benefit dari teknologi ini pasti sangat membantu sekali bagi para gamer yang memainkan game di laptop atau di PC. Kemudian
pada Windows 11 ini peningkatan keamanan dari keamanan ini seperti yang kita tahu, pada spesifikasi minimum untuk menjalankan Windows 11 mensyaratkan salah satu fiturnya itu yang harus ada adalah TPM 2.0, yang mana ini sangat berguna untuk segi keamanan. Kemudian untuk kelemahannya sendiri mungkin dari spesifikasi Windows 11 dibanding dengan Windows 10 agak spesifikasi minimumnya itu mungkin lebih tinggi ya daripada Windows 10, karena ketika kita mencoba mengecek apakah PC atau laptop kita support dengan Windows 11, terdapat beberapa persyaratan sistem dan fitur yang harus dipenuhi. Nah, yang mungkin sebagian PC atau laptop yang sedang kita gunakan ada yang tidak lolos persyaratan minimum tersebut. Meskipun kemungkinan ke depan pihak dari Microsoft akan melonggarkan persyaratan minimum tersebut agar semua orang dapat menggunakan PC atau laptop Windows 10 juga dapat di-upgrade dengan lancar ke Windows 11. Nah, kemudian apa sih perbedaannya antara Windows 11 dan 10? Mungkin dari desain antarmuka ya. Desain antarmuka ini dikutip dari CNET. Desain antarmuka Windows 11 lebih terlihat mirip dengan macOS, yang mana sangat clean dengan sudut membulat atau rounded dan warna yang bernuansa pastel, dimana untuk transparansinya sendiri itu lebih baik menurut saya dibanding dengan Windows 10. Kemudian integrasi aplikasi Android ya, yang mana Windows 11 ini sudah memiliki subsistem Android, dimana jika kita ingin menjalankan aplikasi Android pada laptop kita, tentunya menggunakan sistem operasi Windows 11 ini kita tidak perlu lagi menggunakan emulator. Mungkin kalau untuk di Windows 10 kita harus menggunakan emulator ya. Nah, untuk mengaktifkannya ada pada control panel ya. Di sini saya sudah mengaktifkannya ya, tapi buat teman-teman yang mau mengaktifkannya bisa klik program di sini, kemudian turn window feature or on off. Nah, teman-teman di sini bisa menceklis sebentar. Nah, virtual machine platform. Kemudian saya rasa sudah itu saja ya. Nanti kalau sudah dicentang, teman-teman restart laptopnya, kemudian nanti akan muncul sebentar. Nah, Windows Subsystem Android ini dia. Ini adalah fitur yang tidak ada pada Windows 10. Di sini saya sudah mengaktifkan fitur ini. Nah, saya sudah menginstal. Di sini ada Play Store. Saya juga sudah menginstal di sini WhatsApp, Instagram juga kalau nggak salah sudah diinstal. Nah, hanya sedikit lama ya, karena ini menurut saya memerlukan spek yang cukup. Nah, jadi teman-teman sudah bisa merasakan Android di laptop tanpa emulator. Hanya saja untuk spesifikasinya saya rasa ya sama sih, perlu spek yang lebih. Nah, kemudian
desktop virtualnya ya, yang mana Windows 11 ini memungkinkan pengguna untuk membuat desktop virtual yang lebih mudah seperti pada Mac. Dengan desktop virtual ini teman-teman bisa memberikan tampilan yang berbeda saat PC digunakan untuk keperluan pribadi, kantor, ataupun game. Pada Windows 10 juga ini bisa dilakukan, tetapi pengaturannya lebih sulit ya. Nah, dan ini untuk widgetnya. Tentunya widgetnya ini lebih keren ya. Lihat dari UI-nya, dari transparansi dan mixing warnanya itu sangat keren ya. Nah, widget ini adalah widget yang terbaru yang didukung oleh Microsoft Edge dan AI. Widget ini bisa diakses ketika kursor diarahkan ke sisi kiri layar. Widget ini bisa membantu dalam memudahkan untuk melihat informasi cuaca ataupun berita ya. Nah, seperti ini. Kemudian integritas dengan Teams atau Microsoft Teams. Microsoft kini mengintegrasikan layanan Teams di dalam Windows 11. Pada Windows 11 akan muncul tombol khusus yang dapat diakses pengguna dari desktop. Nah, ikonnya yang ini. Nah, atau pada sistem tray ya. Nah, dengan layanan Teams ini, pengguna bisa melakukan panggilan video, teks, atau suara kepada pengguna lain. Nah, dan untuk sistem requirement, jika teman-teman ingin menginstal Windows 11 ini adalah dengan prosesornya minimum itu 1 GHz atau lebih ya. Kemudian untuk RAM-nya itu 4 GB minimal ya atau lebih. Dan untuk storage-nya 64 GB atau lebih. Untuk sistem firmware-nya bisa menggunakan UEFI, Secure Boot atau tapi diutamakan UEFI ya. Kemudian untuk di Windows 11 ini wajib atau require sekali dengan TPM 2.0. Meskipun ada juga Windows 11 yang bypass TPM ini ya. Akan tetapi saya sarankan untuk menggunakan, atau jika memang Anda ingin menggunakan Windows 11 ini, lebih baik kita upgrade dulu laptopnya yang mana TPM-nya itu sudah versi 2.0. Kemudian untuk graphic card-nya itu harus kompatibel dengan DirectX 12 atau lebih dengan WDDM 2.0 driver. Untuk display sendiri dengan minimal 720p display ya. Itu saja mungkin. Dan untuk sistem requirement pada Windows 10 sama saja, untuk prosesornya 1 GHz. Nah, untuk Windows 11 ini untuk RAM-nya itu minimum 2 GB ya. 2 GB untuk 64 bit dan 1 GB untuk 32 bit. Dan untuk storage-nya sendiri minimal 16 GB dan graphic card-nya DirectX 9 atau yang lebih baru dengan WDDM 1.2.0 driver. Dan untuk display itu 800x600. Mungkin itu ya yang menjadi pembeda itu dari segi requirement antara Windows 11 dengan 10. Yang mana Windows 10 mungkin spesifikasi requirement-nya tidak terlalu tinggi mungkin. Sedangkan untuk Windows 11 RAM-nya saja minimal 4 GB dan wajib dengan TPM 2.0.
Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya teman-teman bisa melihat dari review-review media-media lain ya. Sekian dari saya, terima kasih.